Sahabat, dalam menjalani hidup kita tidak bisa menghindari banyak kejadian buruk. Tapi apapun penyebabnya, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam rasa bersalah. Karena iblis akan selalu mencari celah untuk menggoda kita. Dan begitu kita menerima godaan tersebut, kita akan semakin terseret dalam pusaran dosa. Namun ketika kita kembali kepada Tuhan Sang Pembela kita dan mengakui kesalahan kita, maka Dia akan menghapuskan segala kesalahan kita dan menyembuhkan jiwa kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana seringkali kita merasa jadi tertuduh ya, gak confident dan yang lain gitu ya. Iya, dan hari ini sahabat yang baik, tema kita adalah di dalam Yesus sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar kita alami. Tidak ada lagi tuduhan dan dakwaan di dalam Yesus. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur kau mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus sudah tidak ada dakwaan dan tuduhan lagi. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu supaya kebenaran-Mu membebaskan kami dari setiap tuduhan dan dakwaan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. Tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi. Karena hukum dari Roh yang memberi hidup mengalir melalui urapan Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Amin. Wah, bagus banget. Kasus sudah ditutup. Kalau bahasa Inggrisnya the case is closed. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Artinya kasus sudah ditutup. Amin. Atau bahasa Inggrisnya the case is closed bagi setiap kita yang sudah ada dalam Yesus dan yang hidup bersatu dengan Yesus. Jadi di dalam Yesus status dan posisi kita sudah dibebaskan dari segala tuduhan, dakwaan, intimidasi, manipulasi dan kebohongan iblis. Artinya di dalam Yesus sudah tidak ada lagi kuasa tuduhan dan dakwaan iblis kepada kita. Amen. Sebab di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. It is finished. Amin. Wow, Ingatnya sudah selesai. Sudah selesai. It is finished. It is finished ya. Karena itu sebagai orang percaya kita harus percaya, mengerti dan juga menyadari. Bahkan kita mesti menerima kebenaran ini dan meraih dan sepakat dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sejak Yesus mendeklarasikan di atas kayu salib kata sudah selesai, it is finished, maka secara otomatis semua kasus sudah ditutup. The case is closed. Amin. Kemudian secara otomatis semua suara tuduhan dan dakwaan iblis yang menuduh dan mendakwa kita juga sudah selesai. Amin. Dan sudah tidak ada kuasanya lagi. Sehingga apabila iblis berusaha untuk menuduh dan mendakwa kita, maka kita dapat katakan kepada iblis supaya diam. Amin. Sebab oleh Yesus kasus sudah ditutup.
atau the case is closed. Amin. Wow. Iblis tuh ungkit-ungkit kan gitu. Iya, selalu Kamu kan kita begini, dituduh. kamu Iya. kan begini, kamu begini gitu ya. Kita mesti ngomong, diam kamu iblis Kita ya. katakan the case is closed. Yes, Gitu amin. ya. Oleh karena itu kita harus percaya dan mengerti dan menyadari juga nih. Bahkan kita juga harus sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam Kristus kita sudah tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tapi kita telah menerima roh yang menjadikan identitas, status, dan posisi kita sebagai anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru kepada Bapa di surga, ya Abba, ya Bapa. Lihat dalam Roma 8 ayat 15. Artinya di dalam Kristus kita sudah tidak menerima roh kewajiban agamawi yang membuat kita menjadi ketakutan Iya. dan tidak pernah merasa cukup baik. Iya. Tetapi kita telah menerima roh penerimaan yang penuh yang membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah dan kita tidak akan pernah merasa sebagai anak yatim piatu atau orphan. Amin. Wow. Wah, luar biasa ya. Kita jadi sudah punya Bapak, nggak perlu merasa lagi seperti apa Yatim anak yatim piatu. piatu Iya. gitu ya. Amin ya. Wow. Sebab saat Yesus bangkit dan hidup di dalam kita, roh kita bersatu bersama dengan Yesus mengucapkan dan penuh kasih kepada Bapa di surga, Bapa yang tercinta. Sehingga identitas, status, dan posisi kita sekarang di dalam Yesus bukan lagi sebagai anak yatim atau orphan. Tapi kita adalah anak-anak Allah, putra-putrinya Allah. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur karena di dalam Yesus kasus sudah ditutup Ya. atau the case is closed. Dan di dalam Yesus sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan iblis kepada kita. Sebab kita sudah menerima roh penerimaan yang penuh. Amin. Yang menjadikan identitas kita sebagai putra-putrinya Allah yang dapat intim dan memanggil Bapa di Amin. surga, ya Aba, ya Bapa yang tercinta. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Di dalam Roma 8 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Ya. Pembela bagi kita ya, Wah, luar biasa ya. ya. Nah sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa tidak ada satupun, bahkan iblis sekalipun yang dapat menggugat dan menghukum Ya. kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah ditebus oleh Yesus dan yang sudah menjadi milik Yesus. Sebab Yesus sudah membenarkan kita. Yesus telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Amin. Wow. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan tidak ada lagi dakwaan iblis kepada kita. Sebab kasus sudah ditutup Amin. atau the case is closed. Dan Yesus sudah menjadi pembela bagi kita yang adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Jadi sahabat yang baik, ingat ya, Yesus sudah menjadi pembela bagi Amin. kita. Wah, luar biasa ya. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita akan baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa pekerjaan iblis adalah berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ada orang-orang yang bisa ditelan dan ada orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis.
Supaya kita tidak ditelan oleh iblis, maka kita harus sadar. Artinya kita harus menyadari identitas, status, dan posisi kita sebagai putra-putrinya Allah yang sudah dibebaskan dari semua tuduhan dan dakwaan iblis. Sebab di atas kayu salib, kasus sudah ditutup atau the case is closed. Kemudian kita harus berjaga-jaga, artinya kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan ada di area yang negatif. Seperti takut, khawatir, kecewa, sedih dan sebagainya. Tetapi kita harus berjaga-jaga supaya kita ada di area yang positif, yaitu kasih, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Kita baca salah satunya ya dari Agusti Marbun. Kita akan baca sama-sama ya. Selamat malam juga dengan Marbun ya. Saya mau cerita pengalaman saya di kantor. Jadi ada teman saya usaha kacamata. Saya niatnya hanya membantu teman saya untuk berjualan. Bahkan saya tidak mengambil keuntungan apapun. Saat teman saya ke kantor, banyak teman kantor akhirnya ambil kacamata dari teman saya ini. Dalam perusahaan di kantor saya, untuk ambil kacamata bisa di reimburse. Karena banyak yang ambil dan reimburse berbarengan, sepertinya HRD curiga. Teman-teman kantor saya dipanggil satu persatu, ditanyain apakah saya terlibat pada bermain uang. Saya pun juga akhirnya dipanggil. Saya jelasin semuanya. Saya niatnya hanya bantu dan boleh ditanyakan ke teman saya yang usaha kacamata ini. Tapi akhirnya HRD tetap memberikan saya surat peringatan karena dinilai melanggar aturan perusahaan. Ya, kadang apa yang kita lakukan untuk niat baik tidak selalu dinilai baik juga. Mungkin kebetulan saya lakukan di tempat yang salah. Kira-kira seperti itu cerita saya. Semoga bisa diambil pelajarannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Marbun luar biasa responnya. Luar bisa biasa. tenang ya menghadapi situasi ini ya. Nah, ya memang ini jadi pelajaran pasti. Ya, ini jadi pelajaran. Nah, apa yang menjadi pelajaran? Supaya waktu kita melakukan berbuat baik, kita berdoa sama Tuhan. Ya, jangan pakai kekuatan kita karena pikiran kita maksudnya baik. Tapi kita mesti tahu juga mungkin di kantor itu ada aturan-aturan yang kita mesti juga perhatikan dan itu yang harus kita jaga ya. Jadi Marbun, kami juga bersyukur nih dengar cerita kesaksian Marbun ya. Iya. Bisa mengerti dan menerima apa ya bahasa legowo lah gitu ya. Legowo. Ya dan mau menjadikan pelajaran. Dan tentunya buat sahabat yang baik, semua perbuatan yang baik belum tentu diterima dengan baik kalau kita pakai kekuatan kita sendiri ya. Mungkin dari kamu saya. Dan juga untuk saudara Marbun ya, kami sangat bersyukur karena responnya luar biasa ya. Itu penting ya. Itu penting sekali. Sehingga dakwaan-dakwaan iblis itu ya kepada kita. Soalnya intimidasi. Intimidasi ya, mungkin ada hal-hal yang. Karena dapat surat peringatan. Iya, tetapi dari hal ini ya kalau kami baca di sini, ternyata Marbun memiliki satu keyakinan. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tahu bahwa kita tidak bersalah, kita akan menjadi lebih tenang. Karena kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita tidak melakukan hal yang curang, gitu ya. Sehingga itu meredam semua tuduhan iblis terhadap kita dan kita percaya kalau maksud kita baik ya. Dan Tuhan juga berikan pelajaran yang luar biasa ya buat kita ya. Dengan apa yang disaksikan oleh Marbun ini, kita harus tahu bahwa Yesus pembela kita. Amin. Jadi jangan takut kalau kita melakukan hal yang baik, pasti semuanya akan diselesaikan juga dengan luar biasa baik. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Kita juga doakan buat Marbun ya, dan juga sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti ini ya. Mungkin niatnya baik tapi dimengerti dengan hal yang seperti itu tidak baik ya gitu. Kita berdoa ya. Marbun bangkit hari ini ya, percaya bahwa niat baik pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan bela. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa kuatkan Marbun dan kami bersyukur hari ini saudara Marbun ini dapat berespon dengan benar. Biarlah saudara Marbun ini melalui semuanya ini dengan baik dan bisa bangkit kembali dan bisa bertindak di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dalam pimpinan-Mu juga Tuhan. Kayak berdoa Tuhan, kuatkan Marbun dan sahabat yang baik yang dalam pergumulan seperti ini juga Tuhan tolong supaya dipimpin oleh Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan dengan cara yang benar dalam perlindungan penyertaan-Mu. Berkati saudara Marbun, berkati juga sahabat yang baik ini. Dalam nama Yesus.
Amin. Amin. Nah, ini ada lagi nih DM ya dari siapa ini? Santo William. Ya, kita baca ya. Ya. Malam Bapak Ibu, selamat malam. Kita panggilnya apa ya? Santo aja ya? Iya, Santo aja ya. Iya, selamat malam juga Saudara Santo ya. Nah, saya ingin cerita tentang pekerjaan saya. Beberapa minggu kemarin saya habis dipecat. Oh iya, jadi ceritanya teman saya melakukan kesalahan. Nah, di sini saya ceritanya ingin membantu menjelaskan kenapa bisa terjadi kesalahan itu. Tapi disangka saya membantu teman saya ini. Maksud saya padahal tidak seperti itu. Yang akhirnya saya ikut dipecat. Sedih sekali rasanya. Padahal itu bukan kesalahan saya. Ya, wah ini Santo mengalami hal yang... Ya nggak gampang ini. Bukan kesalahannya, tapi dia kena akibatnya seperti itu ya. Oke. Dan maksudnya juga kan baik ya untuk menjelaskan gitu ya. Nah, Santo, penting sekali dalam situasi ini kita pertama mengampuni ya gitu ya. Supaya juga Santo jangan sampai berlarut-larut dalam situasi yang kekecewaan seperti ini ya. Karena Tuhan bisa pasti membuka jalan dan Santo pun juga tidak bersalah kan dalam masalah ini. Pasti Tuhan akan membuka jalan dan memberikan tempat yang baik untuk Santo ya. Jadi Saudara Santo hari ini ketika mengalami hal yang memang tidak enak ya tentunya. Tetapi lihatlah kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Ya, dikatakan tadi kan bahwa the case is closed. Semua tuduhan-tuduhan dakwaan terhadap kita sudah selesai. Kesalahan sudah diampuni dan hari ini kita percaya. Sekalipun Saudara Santo dipecat ya, tapi kalau kita benar-benar seperti yang tadi dikatakan kan maksudnya baik ya. Ya kembali lagi kadang-kadang kita maksudnya baik tapi diterimanya tidak baik. Tapi tadi dibilang kan firman Tuhan ada pembela. Ada pembelaan. Kalau kita memang maksudnya benar maka ada pembelaan Tuhan. Amin. Jangan putus asa, jangan sedih, percaya. Katakan Tuhan aku percaya karena ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan karena Yesus menjadi pembelaku ya. Jadi hari ini Saudara Santo kita mau berdoa. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menerima kasih karunia Tuhan yang membawa Saudara Santo justru bukannya turun tapi makin naik. Bangkit makin bangkit dan kita percaya ini dilakukan oleh Tuhan bagi kita juga untuk saudara atau sahabat-sahabat yang baik yang mungkin mengalami seperti ini. Tidak salah, sepertinya maksudnya baik, tapi mengalami hal yang tidak baik gitu dipecat begitu ya. Mari kita mau berdoa, kita mau ganti kesedihan kita dengan sukacita karena kita melihat bahwa ada pembela bagi kita dan the case is closed. Tuhan tahu hati kita dan motivasi kita dan kembali lagi Tuhanlah yang membela kita. Amin ya, kita mau datang sama-sama ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saudara kekasih kami, Santo, Tuhan, Saudara Santo, anakmu yang terkasih ini, bahkan juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Saudara Santo ini. Bapak, kami mau melihat kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa Yesus berkata di kayu salib Tuhan, semuanya sudah diselesaikan. Bahkan semua dakwaan, tuduhan, intimidasi iblis terhadap kami sudah tidak berlaku lagi. Sebab kasus sudah ditutup. Hari ini ketika saudara kami Santo menceritakan apa yang dia alami. Bapak kami tahu Engkau ada di situ. Pada kejadian itu Engkau lihat motivasi daripada anakmu Santo ini bahkan hatinya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang juga ada di tengah-tengah situasi ini. Engkau juga yang menggenggam saudara kami Santo dengan tangan-Mu yang kuat. Dan memberikan kepada saudara kami Santo kekuatan dan satu perasaan yang penuh damai. Kami percaya Tuhan di tengah suatu situasi ini Engkau melimpahkan anugerah-Mu supaya saudara kami ini bisa menjadi tenang. Bapak, saat ini kalaupun saudara kami ini mengalami kesedihan karena dia dipecat, Bapak Engkau berkata Engkau mengganti semua duka cita kami menjadi sukacita. Karena hari ini kami percaya kalau toh
di kantor yang lama, dia sudah dipecat. Kami percaya Tuhan membuka jalan yang baru. Amin. Untuk memberikan kepada saudara kami Santo ini pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Jauh lebih membuat saudara kami ini bersuka cita. Dan hari ini kami percaya apa yang kami doakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah yang memegang masa depan kami, Allah yang memelihara kami, Bapa yang selalu peduli akan kami, yang akan menolong saudara kami Santo ini dan membawa dia menggenapi tujuan hidupnya. Terima kasih Bapak juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Biar hati kami dipenuhi dengan shalom dan kami percaya bahwa pembelaan Tuhan ada pada kami semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa di dalam Yesus sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan. Yang pertama, percaya dan terima dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Artinya kasus sudah ditutup atau the case is closed bagi setiap kita yang sudah ada di dalam Yesus dan yang hidup bersatu dengan Yesus. Amin. Dan yang kedua, percaya, terima dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam Yesus status dan posisi kita sudah dibebaskan dari semua tuduhan, dakwaan, intimidasi, manipulasi, dan kebohongan-kebohongan iblis. Artinya di dalam Yesus sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan iblis kepada kita. Sebab di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Dan yang ketiga, percaya dan terima sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa tidak ada satupun, bahkan iblis sekalipun yang dapat menggugat dan menghukum kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah ditebus oleh Yesus, yang sudah menjadi milik Yesus, sebab Yesus sudah membenarkan kita, Yesus telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela kita. Amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa iblis selalu menuduh dan mendakwa saudara? Mari, buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Sahabat yang baik, saat ini percaya bahwa di dalam Yesus semua kasus dalam kehidupan kita sudah ditutup, sudah selesai, dan sudah tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan iblis kepada kita. Katakan kepada jiwamu bahwa saya sudah dibebaskan dari semua suara tuduhan dan dakwaan iblis. Yesus sudah mengampuni dan mengasihi saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu Bapa, kami bersyukur karena dalam Kristus kami sudah dibebaskan dari segala tuduhan dan dakwaan iblis. Semua kasus sudah ditutup. The case is closed.
Dan sudah tidak ada lagi penghukuman untuk setiap kami yang sudah ada di dalam Kristus. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus kami sudah dibebaskan dari roh perbudakan. Dan kami sudah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Sehingga identitas kami bukan lagi anak yatim piatu, orphan, tetapi kami adalah anak Allah, putra-putrinya Allah. Dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur.